semua para pakar tengah berdebat, apakah hukuman yang pantas diberikan untuk dokter yang melakukan pelecehan seksual gitu kan. Ada yang meminta untuk dikebiri, ada yang justru malah minta dipenjara saja, dikasih denda, kemudian bertanggung jawab gitu kan. Jadi ada dua hukuman yang ditawarkan. Ya. Kita tahu bahwasanya hukum itu tujuannya kan untuk memberikan efek jerah untuk pelaku. Tapi untuk yang lainnya itu sekedar menakut-nakuti saja. Jangan sampai mereka itu terjerat pada kasus yang sama. Jadi pelaku dan juga orang yang belum melakukan gitu kan. Nah, bagi mereka yang artinya ingin melakukan tapi belum sempat mereka lakukan ya pelecehan itu, apa jaminan jika diterapkan hukuman kebiri bisa mengantisipasi masyarakat agar tidak terjerat kasus pelecehan? Kemudian apa jaminan jika hanya sekedar penjara, denda, dan lain sebagainya bisa mengantisipasi masyarakat agar tidak terjerat kasus pelecehan? Kedua-dua hukuman ini tidak menjamin apa-apa. Kenapa? Karena semua berpotensi bisa terjerat kasus. Kenapa bisa terjerat kasus? Manusia memang berpotensi melakukan sebuah kejahatan, bukan karena mereka takut hukum. Mereka tahu hukum, tapi terkadang mereka itu tidak takut dengan hukum, tidak takut dengan hukuman. Tidak takut dengan hukum itu mungkin bisa disimpan di nomor urut 2, di nomor urut 3. Ya. Terus apa yang menjadi penyebab utamanya? Ya, mereka melakukan kejahatan. Itu adalah dorongan hawa nafsu. Ya, inilah nafsu syahwat yang dikompor-kompori oleh setan. Ya, sebenarnya setan ini yang harus ditangkap ini. Ya, berkeliaran di mana-mana. Karena apa? Selalu mengompori manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi sebesar apapun dan seberat apapun hukuman yang ditawarkan jika nafsu itu sudah memuncak, maka segala hukum akan dilanggar, segala hukum akan ditabrak. Setiap orang itu kan punya nafsu. Ya, nafsu ini kan yang bisa menekannya itu adalah agama. Jadi agama yang menekan agar nafsu itu tidak mengantarkan seseorang kepada perbuatan bejat. Jadi yang perlu untuk sangat diperlukan adalah agama, dakwah. Ini untuk dilakukan di tengah-tengah masyarakat, pembinaan kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk pelaku, ya tadi itu kan untuk orang-orang yang mau melakukan tapi belum sempat. Ya. Kemudian untuk pelaku, kita ingin pelaku ini jerah selama-lamanya. Dan hukuman yang paling menjamin pelaku ini tidak mengulanginya kembali adalah dengan dikebiri. Ya, dan kedepannya ini nanti bisa-bisa akan dibenturkan kan dengan hak asasi manusia gitu kan. Ya masa mau dikebiri, berikan dia kesempatan untuk bertobat, mengakui kesalahannya gitu kan. Ya tapi memang kita akui bahwasanya yang paling menjamin untuk orang ini eh, agar tidak melakukan tindak ya pelecehan itu adalah dengan dikebiri. Nah, sekarang kita loncat dengan hukuman penjara. Ya, pertanyaannya apa yang menjadi jaminan hukuman penjara ini membuat pelakunya itu jerah? Maka ini tidak ada jaminan. Ya, setelah lepas penjara kemungkinan besar dia akan mengulangi tindakannya kembali. Iya, dia akan mengulanginya dan itu sangat-sangat mungkin. Ya, olehnya bagaimana caranya kita, ini pendapat saya, kita memadukan hukuman antara hukuman pidana dan juga hukuman kebiri. Dan menurut saya ini adalah pilihan yang sangat tepat. Ya, saya kasih contoh ya, misalkan ya, jika pelecehan dilakukan oleh seseorang, maka tindakan pelecehan ini orang ini akan dipenjara, penjara beberapa tahun ya sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, dan dua di penjara dilakukan pembinaan sampai tobat. Keluarlah dia selesai masa tahanan. Nah, di luar dia ulangi kembali lagi pelecehannya, ditangkap lagi, dipenjara lagi, diberikan pembinaan, diminta untuk tobat, untuk jangan melakukannya kembali. Nah, selesai masa tahanan, ya keluar, ya justru malah dia ulangi lagi kembali perlakuannya atau tidak pelecehan seksual. Nah, disinilah barulah hukum kebiri diberlakukan. Karena apa? Karena sudah diberikan kesempatan berkali-kali, tapi tidak mau sadar, tidak mau tobat, ya maka hukuman kebiri diberikan kepada dia.